Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 72114191002. Di sini saya akan memaparkan tentang proyek 1 mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Pertama ada mengenai sistem operasi, di mana sistem operasi itu sering dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Contoh dari sistem operasi ada Microsoft Windows, di mana Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer dan sering digunakan dalam mikrokomputer. Seiring munculnya program-program aplikasi baru dan ancaman keamanan, maka diperlukan pembaharuan pada sistem operasi. Untuk pembaharuan pada sistem operasi Microsoft Windows di sini tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan melalui situs web Microsoft. Next, selain dari Microsoft Windows, sistem operasi lain ada macOS, Unix, dan Linux. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi, di mana kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Microsoft Office Windows, Excel, dan juga PowerPoint untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian mengenai identifikasi, di mana pentingnya menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer, dikarenakan versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur-fitur yang berbeda, di mana versi yang terbaru dapat ada fitur tambahan. Kemudian salah satu alasan banyaknya organisasi besar yang menstandarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut dapat mengerjakan dokumen yang dapat dikerjasamakan dengan baik satu sama lain di organisasi tersebut. Next, mengenai pembaruan, yaitu di mana kebanyakan aplikasi melakukan pembaruan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi. Tetapi untuk beberapa dari pembaruan dapat juga memecahkan masalah keamanan. Di sini hanya beberapa dan tidak semuanya. Next ada virus dan spyware, di mana virus dan spyware di sini merupakan masalah yang serius. Untuk spyware tidak berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerja dari komputer tersebut atau untuk mencuri informasi di komputer tersebut. Sebaliknya, untuk virus di sini dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer sehingga dapat menyebabkan komputer tidak bisa digunakan lagi. Berikutnya mengenai ancaman dan hoax. Email dari suatu organisasi ternama yang berisi link untuk memperbarui sistem operasi adalah hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamarkan sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Selanjutnya mengenai proteksi. Untuk proteksi di sini ada proteksi komersial dan proteksi gratis. Proteksi komersial ada Norton yang merupakan dua vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Untuk proteksi gratis ada Graysoft, di mana menawarkan aplikasi antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial. Selanjutnya ada Adware, di mana aplikasi anti-spyware ini yang amat terkenal gitu. Berikutnya ada email, di mana di sini selanjutnya mengenai implikasi di tempat kerja, di mana hampir setiap email yang pernah dikirim itu mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Berikutnya ada etika email di tempat kerja, di mana pesan-pesan email yang dapat bertahan dalam waktu yang lama
dan dikirimkan kepada orang lain, sehingga penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan melalui email. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengirimkan pesan email yaitu di mana hati-hati dalam menggunakan fitur email reply all. Selanjutnya juga ada jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Next ada jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Next ada akun email pribadi, di mana kebanyakan orang merasa bahwa mengirimkan email melalui akun email pribadi menggunakan komputer perusahaan akan terkirim atau diterima secara pribadi. Ini anggapan yang keliru dan salah, di mana jika menggunakan sumber daya organisasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email, sehingga email pribadi itu sebaiknya dikirimkan dengan menggunakan komputer pribadi. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada gangguan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.